Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala berkata, wa qala azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, yaitu mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, termasuk tilawah terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran, memahami apa yang dibaca dan mengamalkannya. Sebab semuanya ini dianggap tilawah terhadap Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Surat Al-Baqarah ayat 121. Oleh karena itu, tilawah terhadap Al-Quran adalah mengamalkan agama, mengikuti Al-Quran, dan berpegang teguh dengan perkara-perkara yang terdapat pada Al-Quran. Wa qala azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina yatluna kitab Allahi, sesungguhnya orang-orang yang tilawah terhadap kitab Allah, wa aqamus sholata, mendirikan sholat, menaskan sholat, menunjukkan bahwasannya sholat amalan yang paling utama dan perkara yang paling mulia terkait permasalahan tilawah terhadap Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Di dalam ayat terdapat penyebutan yang khusus setelah yang umum. Sebab mendirikan sholat adalah tilawah terhadap Al-Quran. Sebab mendirikan sholat tilawah terhadap Al-Quran. Karena mendirikan sholat adalah mengamalkan Al-Quran. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, fattiba'ul kitabi yatanawalus salata wa ghairaha, maka mengikuti Al-Quran mencakup sholat dan selainnya. Lakin khassaha bidzikri limaziyatiha, tetapi Allah menyebutkan sholat secara khusus karena sholat memiliki keistimewaan. Wa qala azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina yatluna kitab Allah, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tilawah terhadap Al-Quran, terhadap kitabullah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka secara rahasia dan secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut.
yaitu mereka mengharapkan dengan tilawah dan mendirikan sholat ini serta mendermakan harta yang Allah berikan kepada mereka secara rahasia dan terang-terangan, tijaratan la tabur, perdagangan yang tidak akan bangkrut, yaitu perdagangan yang menguntungkan, yang tidak ada kerugian padanya. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tilawah terhadap Al-Qur'an, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan menginfakkan dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka secara rahasia dan terang-terangan, yarjuna tijaratan la tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang sekali-kali tidak akan bangkrut, liwaffiyahum ujurahum, agar Allah memberikan ganjaran-ganjaran mereka kepada mereka dengan sempurna, wa yazidahum min fadlih, dan agar Allah menambah untuk mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha berterima kasih. Firman Allah azza wa jalla, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Oleh karena itu, apa saja yang berasal dari mereka, yaitu keburukan-keburukan, maka sesungguhnya Allah mengampuninya untuk mereka. Dan apa saja yang berasal dari mereka, yaitu kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya Allah berterima kasih karenanya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukuri yang sedikit dan memaafkan yang banyak. Mensyukur yang sedikit artinya membalasi amalan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak, dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahwasannya untuk mereka ganjaran yang paling besar. Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat yang sangat agung ini untuk mensifati Al-Quran dan menjelaskan kesempurnaan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, serta bahwasanya semua petunjuk yang ada di dalam Al-Quran maka ia adalah petunjuk kepada perkara yang paling benar, paling baik. Pada firman Allah Azza wa Jalla ini terdapat dalil yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Al-Quran serta kesempurnaan petunjuk-petunjuknya. Barang siapa yang terjadi padanya ketidakjelasan terkait sesuatu dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka hal ini kembali kepada pemahamannya yang dangkal dan ilmunya yang sedikit. Imam Al-Mufassir Al-Syeikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala betul-betul menulis di dalam penafsiran ayat ini pembicaraan, termasuk pembicaraan yang paling menakjubkan dan paling baik terkait petunjuk-petunjuk Al-Quran. Beliau rahimahullah mulai menyebutkan
hal-hal dari petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dan beliau mengkhususkan penyebutan sebagian petunjuk-petunjuk yang diragukan oleh sebagian manusia, seperti poligami, menjadikan bagian laki-laki lebih banyak daripada perempuan terkait warisan, dan terkait perbudakan. Dan beliau menjelaskan kesempurnaan Al-Quran terkait petunjuk-petunjuknya dengan perkara-perkara itu, dan apa yang terdapat pada hal itu, yaitu kebaikan, keberkahan, dan kemanfaatan. Serta beliau memperinci dengan perincian-perincian yang sangat menakjubkan lagi sangat bermanfaat. Syekh Abdul Aziz As-Salman rahimahullah mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran pada ayat ini di dalam kitabnya Al-Anwarus Sati'at li Ayatin Jami'at. Lalu beliau menyebutkan 2.800 petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada perkara yang paling baik. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal soleh, bahwasanya untuk mereka ganjaran yang paling besar. Wa annal ladzina la yu'minuna. Pada ayat ini terdapat penjelasan bahwa manusia terkait hubungan mereka dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran ini ada dua macam. Pertama, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kedua, orang-orang yang tersesat. Sungguh Allah Azza wa Jalla menyebutkan akibat yang didapatkan oleh masing-masing macam manusia ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Quran memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal soleh, bahwasanya untuk mereka ganjaran yang sangat besar. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan sebab Al-Quran. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami telah menyiapkan untuk mereka adab yang sangat menyakitkan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dengan sebab Al-Quran, dan balasan mereka adalah adab yang sangat menyakitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya barang siapa yang menjadikan petunjuk Al-Quran sebagai petunjuk dan memanfaatkannya, maka petunjuknya itu untuk kemanfaatan dirinya. Dan barang siapa tersesat, maka kesesatannya itu berbahaya bagi dirinya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, maka petunjuk yang digapai oleh orang yang mendapatkan petunjuk tidak akan bermanfaat untuk Allah. Dan kesesatan orang yang tersesat tidak akan membahayakan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri.
Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya dia tersesat untuk kecelakaan dirinya sendiri. Pada hadis dari Nabi SAW terkait apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum la tablughu darri fatadurruni." Sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan bisa menimpakan mara bahaya kepadaku, sehingga kalian tidak bisa menimpakan mara bahaya kepadaku. Wala tablughu naf'i fatanfa'uni. Sekali-kali kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku, sehingga kalian tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya sesungguhnya orang yang pertama kalian, orang yang terakhir kalian, manusia kalian dan jin kalian lebih bertakwa daripada hati satu orang dari kalian, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya orang pertama kalian, orang terakhir kalian, manusia kalian dan jin kalian lebih jahat daripada hati seseorang, atau berada pada hati seseorang yang paling jahat, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hadits diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada perkara yang paling baik. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal saleh, bahwasanya untuk mereka ganjaran yang paling besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami telah menyediakan untuk mereka azab yang sangat menyakitkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.